Kami di Arbeit Signature Publishing sangat mendukung upaya dari ketiganya di dalam memberi manfaat positif. Sekarang sudah bersama kita yaitu Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro. Halo Dok Yoni, apa kabar? Hai, Kathy. Saya kebetulan mengenal beliau pada saat kita ke Wamena, ke Papua ya Dok ya, dan juga kita berkesempatan membuat buku esai tentang tidak jauh dari kesehatan, karena beliau juga pakarnya kesehatan anak di Indonesia gitu, sehingga esai kita tentang Baduy juga tentang kesehatan masyarakat suku Baduy. Tapi malam ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat Asmat nanti. Bersama di sini ada Dr. Kurniawan Taufik Qaddafi yang juga bertugas di RSUD Saiful Anwar Malang ya. Halo Dr. Qaddafi. Malam. Malam. Gimana? Malam Esther, malam Om Erik. Yes. Dan juga ada Dr. Esther Riani Hutapea yang bertugas di RSUD Merauke ya Dok ya. Selamat malam Dok. Merauke udah jam 9:30 sekarang ya. Ya, seharusnya malam ini kita ada 3 dokter yang menulis buku ini ya. Cuma Dokter Wina berhalangan hadir karena banyaknya pasien yang ditangani di IGD pada malam hari ini. Serta yang paling istimewanya lagi, kita kedatangan tamu benar-benar dari Agats ya. Ini baru tadi pagi sebenarnya saya kontak beliau, bisa nggak kira-kira kita bersambung ke Asmat langsung gitu. Dan alhamdulillah kita sudah dibantu oleh dinas Depkominfo-nya Agats, Pak Robi, dan yang membantu Om Erik Sarkol untuk bisa bergabung dalam malam kita hari ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu ya, mungkin kita mulai dari Dr. Yoni ya yang akan ngasih sambutannya terhadap launchingnya buku ini. Silakan Dok. Ya Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik anak-anak saya nih, Esther dengan Qaddafi dan Pak Erik dari Asmat. Ini agak aneh saya muncul di sini ya. Kenapa aneh Dok? Iya, acaranya launching buku nih. Ya, iya. Menarik sekali, tapi sebetulnya malam ini kita akan mendapat pemaparan dari para dokter anak yang banyak mengabdikan diri pada tugas-tugas kemanusiaan. Sebetulnya semua dokter anak itu tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Atau IDAI namanya. Dan untuk IDAI itu sudah merupakan suatu kewajiban dan rutinitas untuk berpartisipasi membantu dalam mengatasi segala macam bencana yang terjadi di tanah air. Melalui namanya Satgas Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Mengapa saya ikut-ikutan malam ini, meramaikan malam ini? Sebetulnya Satgas ini dibentuk setelah tsunami di Aceh, itu tahun 2004. Pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan hari ketiga saya sudah sampai ke sana dengan tim dari IDAI dan tim dari profesi lain. Ya. Dan bekerja di sana beberapa lama, 1 minggu lebih. Itu untuk orang yang belum pernah melihat bencana, tidak akan terbayang bagaimana dahsyatnya tsunami di Aceh pada saat itu, yang memakan korban jiwa sampai 200.000 orang lebih ya. Sekaligus satu waktu hilang 200.000 orang. Nah, sejak itu IDAI membentuk namanya Satgas Bencana IDAI, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini sifatnya kepulauan, banyak gunung berapi, jauh-jauh pasti banyak bencana yang terjadi. Nah, pada tahun 2018 ini ada bencana dalam bentuk lain, yaitu wabah campak di Asmat. Ya, saya
susah membayangkan bagaimana sulitnya penanganan wabah di daerah seperti Asmat yang penduduknya tersebar dan berjauhan satu sama lain. Ya. Nah, 2 di antara dokter anak ini yang kita ketemu malam ini, Dokter Esther ini sudah berdinas di Merauke sejak jadi dokter umum, kemudian sekolah dokter anak, kemudian saking cintanya kepada Papua, beliau kembali lagi ke Merauke sebagai dokter anak di Merauke. Ya. Ada satu lagi Dokter Lidwina, itu juga mengabdikan dirinya di Jayapura sejak dokter umum dan sekarang sedang melaksanakan pendidikan dokter spesialis anak, nanti akan pulang kembali ke Jayapura, tidak betah di Surabaya. Ya. Nah, kita lihat betapa mulianya hati kedua dokter ini, ya. Kemudian bersama semua teman-teman yang bertugas di Papua. Saya heran itu kalau melihat dokter bertugas di Papua, nggak ada satupun yang minta pulang. Semua betah di Papua, Pak Erik. Jadi saya nggak tahu apa karena senang di situ karena penduduknya baik atau karena insentifnya besar atau karena apa, saya tidak mengerti. Bahkan ada teman saya berdinas di tempat yang banyak buaya tuh di Merauke ya, kalau kecemplung ya hilang kita dimakan buaya. Ya, agak mengerikan. Ya. Tapi betah ya dok ya. Nggak ada yang mau pulang, nggak ada satupun ya. Teman saya seangkatan tuh Dokter Silaban, Ya. itu menjadi kepala dinas di Wamena waktu itu. Dari dokter umum sampai sekarang tidak pulang-pulang. Ya. Nah, Dokter Kurniawan Taufik Kadafi sendiri sekarang adalah Ketua Satgas Bencana IDAI. Ya. Bukan dok, bukan ketua saya dok. Oh, anggota lah. Anggota. Ia bekerja di Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Divisi Gawat Darurat. Memang kerjanya mengurusi kasus-kasus gawat darurat. Ya, ia pergi ke Papua atau Asmat sebagai pengemban tugas dari Satgas Bencana IDAI. Kita punya ketua IDAI itu Dr. Aman Bakti Pulungan, sangat aktif dan sangat responsif terhadap semua kejadian yang menimpa anak di Indonesia. Sekarang juga banyak wajahnya tentang COVID ya. Satu-satunya yang menentang atau salah satu yang menentang dibukanya kembali sekolah pada saat COVID ini. Ya, biarinlah kita menentang sendiri IDAI ya. Nah, sayangnya sebetulnya saya kepingin sekali ikut kalau jalan-jalan begini ya. Biarpun untuk bertugas ya. Saya tidak diizinkan oleh ketua IDAI ini karena sudah tua, khawatirnya akan membebani tim ya, kalau serangan jantung juga bagaimana gitu. Padahal sebetulnya saya sudah sering ke Papua, saya sudah sampai ke pegunungan Arfak. Arfak ya. Saya sudah ke Balim mungkin 3 kali ya. Ya. Jayapura entah berapa kali, jadi sebetulnya sudah sering dan saya senang sekali pergi ke Papua karena saya senang motret. Ya udahlah, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, saya nurut aja. Nah, Dokter Kadafi ini saya kenal nih sebagai dokter yang sangat ringan tangan, membantu anak-anak yang dalam kesusahan, dan beliau merupakan salah satu ujung tombak IDAI dalam menangani bencana. Saya ketemu sendiri dengan beliau waktu bencana gempa bumi di Lombok ya, tahun berapa? 2018. 2018 Prof. 18. Waktu itu saya tidak permisi kepada ketua IDAI, saya berangkat aja sendiri gitu. Kebetulan ketemu beliau di sana. Karena yang terkena bencana itu adalah kampung halaman saya kedua. Saya berdinas sebagai dokter umum di Lombok bersama istri saya. Ya. Nah, untungnya yang bagus ini sambil melaksanakan tugas yang mulia ini, Dokter Kadafi ini menuliskan pengalamannya dalam bentuk sebuah buku yang akan diluncurkan malam ini. Ya. Ini merupakan kekurangan dari kita. Kita jarang menuliskan pengalaman kita. Yes. Bayangkan kalau dokter itu menuliskan pengalamannya, itu pasti dahsyat aja. Karena berbeda dengan pengalaman kalau kita jadi pejabat, jadi apa gitu. Dokter pasti berbeda ya. Jadi
tolong diteruskan Kadafi. Ya, Prof. Kemampuannya menulis, Dr. Kadafi sudah memproduksi beberapa buku yang bagus, aktif di media sosial dalam arti baik ya, menyebarluaskan ilmu. Dr. Esther juga kalau di Merauke nulis juga, ya. Tapi pesan saya, menulis sambil belajar memotret, itu akan lebih impresif gitu ya. Nah, semoga karya Dr. Kadafi ini dapat menjadi satu rujukan untuk baik kebijakan pemerintah, kesehatan umum dan kesehatan anak di Asmat dan Papua. Saya selalu membayangkan bagaimana dilema dari pemerintah. Di satu sisi kita ingin memajukan masyarakat, tapi di sisi lain kita harus berpikir apakah benar yang kita maksudkan kemajuan ini ya benar bermanfaat atau tidak buat masyarakatnya, akan membuat susah mereka apa tidak. Saya pernah dengar di Korowai itu yang tinggal 30 meter di atas tanah itu, apakah akan diturunkan ke bawah, apakah akan biarkan di atas pohon. Kalau diturunkan ke bawah, budayanya akan berubah semuanya, kehidupannya akan berubah. Begitu juga dengan Baduy yang kita sudah pergi ya, Evi. Ya. Apakah mau dibuka? Jangan, biarkan mereka bahagia dengan kehidupannya itu. Tapi kebutuhan dasar untuk anak ya yang saya tahu, imunisasi itu jalankanlah. Kalau yang lain-lain berobat sih biasa saja gitu. Ya, jadi jangan dipaksa aneh-aneh lah anak-anak ini. Ya, selamat menikmati acara ini dan nanti jangan lupa membeli bukunya ini, buku dari Dr. Kadafi yang saya dengar hasilnya akan disumbangkan untuk masyarakat Asmat. Yes, Selamat sekali. Dr. Kadafi, Dr. Esther, anak-anak saya, murid-murid saya, calon pengganti saya. Ya, semoga kalian maju terus dan sukses terus. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di Asmat kan sekarang lagi hujan ya, Om Erik ya. Kita takut nanti ada hambatan jaringan. Mungkin baiknya kita kasih kesempatan pada Om Erik Sarkol untuk bicara dulu gitu kali ya, Dok ya. Sebelum saya juga ingin mengetahui isi buku itu. Yeah. Apakah saya mau lebih dulu dengar apa yang dituliskan, pengalaman-pengalaman apa tentang kesehatan masyarakat Asmat macam itu. Dari sudut pandang kesehatan dari dokter ya tentang. Ya. Kalau mau dibilang untuk khusus anak-anak ya, keprihatinan terhadap anak-anak ya. Yes. Itu generasi penerus bangsa itu. Jadi perlu diperhatikan itu. Saya mau dengar dulu, baru saya bisa komentari. Ya. Soalnya saya takutnya di sana putus-putus karena Om bilang lagi banyak petir sekarang ini kan, gitu. Oke. Sudah tenang. Oh, sudah tenang ya? Sudah tenang. Oke deh. Presentasi Dr. Esther dulu, silakan. Baik, selamat malam. Yang saya hormati Prof. Yoni, Bu Evi, Mas Davi, semuanya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Senang sekali bisa bercerita sedikit tentang pengalaman waktu di Asmat dulu. Waktu saya terima buku yang dikirim sama Mas Davi itu membaca kembali cerita-cerita kita itu seperti buka kembali kenangan-kenangan waktu 2 tahun di Asmat bertugas. Saya bertugas di Asmat itu sejak Maret 2003 sampai dengan Mei 2005. Jadi kurang lebih itu sekitar 2 tahun lebih. Jadi waktu itu saya selesai pendidikan dokter umum. Saya alumni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kemudian dengan semangat-semangatnya seorang dokter yang baru lulus, saya kembali ke Merauke, tempat kelahiran saya. Dan seperti biasa, sebagai dokter muda, kita harus melapor ke Dinas Kesehatan. Sorry, Dr. Esther, mungkin itu layarnya bisa di fulling itu slide-nya. Full screen, yes, thank you. Ya. Ada teman di YouTube
ngasih tahu. Ya, oke, silakan. Jadi saya bertugas 2003 sampai 2005 dan waktu pertama kali kami melapor ke Dinas Kesehatan, kebetulan dari seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, hanya tinggal 2 puskesmas yang masih kosong. Jadi targetnya kepala dinas tentu saja setiap puskesmas harus ada kepala puskesmas yang bertanggung jawab. Nah, saya dan teman saya waktu itu kebetulan namanya sama-sama Esther kita. Jadi teman saya yang satu dapatnya di Puskesmas Bomakia, termasuk yang terpencil juga, dan saya dapatnya di Puskesmas Fait. Mendengarnya aja belum pernah ya. Saya tahu tentang tapi sebagai orang yang lahir di Merauke, tapi saya tuh memang tidak pernah keluar dari kota Merauke sampai saya pergi sekolah dan kembali bertugas. Jadi itu pengalaman pertama. Kami sempat orientasi sekitar sebulan di Dinas Kesehatan sebelum kemudian dihantarkan ke tempat tugas kami masing-masing. Jadi kalau kita lihat sebenarnya waktu zaman saya itu 2003 sampai 2005, sebenarnya Merauke itu masih jadi sebagai satu kabupaten, di mana distrik-distriknya tuh ada Bovendigul, Mapi, termasuk Asmat juga. Tapi ketika 2003 itu mulailah pemekaran kabupaten. Dengan demikian konsekuensinya kalau pemekaran kabupaten tentunya struktural pemerintahan, layanan kesehatan semuanya diperlengkapi. Termasuk distrik Fait di Asmat. Nah, dulu distrik Fait ini ada puskesmas tapi puskesmas pembantu. Nah, puskesmas pembantu inilah yang kemudian dikembangkan, di-upgrade menjadi puskesmas untuk di distrik Basim, di distrik Fait. Nah, waktu itu kami diantarkan ke sana. Akses untuk ke Asmat itu sendiri bisa lewat pesawat, bisa lewat kapal. Nah, kebetulan saat itu kami diantarkan oleh kepala dinas menggunakan pesawat dari MAF, kemudian diantarkan sampai di Kamur. Nah, untuk Asmat sendiri, untuk akses pesawat, bandaranya kebetulan saat itu cuma bisa masuk lewat pintunya tuh di Agats, yaitu Ewer, atau lewat Pantai Kasuari, yaitu di distrik Kamur. Jadi saya waktu itu diantarkan sampai di Kamur, kemudian melanjutkan perjalanan dari Kamur sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Fait atau Puskesmas Basim. Kalau kita lihat petanya seperti ini, jam lebih untuk mencapai Fait. Cukup luas ya. Tahun 2005 ini sebenarnya Fait ini tuh membawahi Puskesmas Asmat itu baru Asmat itu baru ada 7 distrik. Salah satunya adalah distrik Fait ini, di mana Fait ini ibu kota distriknya adalah Basim. Puskesmas tempat saya tugas ini adalah namanya Puskesmas Basim. Puskesmas Basim ini sendiri dia membawahi sekitar 12 kampung waktu itu. Jadi dari 12 kampung itu 8 ada di sepanjang Kali Fait, sedangkan 2 kampung lainnya harus melewati laut untuk masuk lagi kembali ke kepala kali untuk mencapai 2 kampung lainnya. Nah, akses untuk ke Asmat sendiri bisa lewat Agats. Waktu itu Agats itu masih lapangan terbangnya tuh kita bilang tikar baja. Jadi lapangan rumput dilapisi dengan tikar baja ini. Jadi walaupun hujan tidak becek. Jadi pesawat bisa turun asalkan tidak mendung tebal. Sedangkan kalau untuk Kamur itu lapangannya tuh lapangan biasa, tanah biasa. Jadi kalau hujan tidak bisa pesawat turun. Jadi tantangannya agak banyak. Selain lewat pesawat, kita bisa lewat pakai kapal. Untuk kapal penumpang dari Merauke atau dari Timika untuk mencapai Asmat. Nah, ini sedikit gambaran Puskesmas Basim. Jadi memang daerah Asmat itu kan memang daerah di pesisir Laut Arafura. Daerahnya memang tanahnya tuh tanah yang strukturnya tuh kita bilang sih lumpur. Jadi kalau hujan ya becek, kalau musim panas ya kering sampai tanahnya retak-retak. Dan sumber airnya itu untuk air bersih, ini saya bicara tentang distrik Fait ya, sebenarnya beberapa wilayah Asmat sendiri ada beberapa yang tanahnya berpasir, ada yang sumber airnya bagus, tetapi sebagian besar termasuk Fait ini dekat sekali dengan pesisir pantai, jadi memang
tekstur tanahnya seperti itu, dan sumber airnya memang payau asin. Jadi kalau kita mau dapatin sumber air yang lebih bagus, harus masuk jauh lagi ke arah darat untuk bisa dapatin air yang ke arah hutan, untuk bisa dapatin air yang lebih tawar. Nah, sebenarnya supaya bisa punya sumber air yang cukup banyak, biasanya masyarakat atau penduduk itu menyiapkan kayak profile tank yang cukup besar. Jadi begitu hujan, semua tampung air supaya ada persediaan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, memang keterbatasan itu membuat kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mendapatkan air bersih, kita seringkali misalnya kadang-kadang kalau mandi apa tuh kadang-kadang kita harus beli siapin air mineral yang cukup banyak. Atau kalau memang cuci pakaian dan sebagainya itu benar-benar menghemat air itu harus bisa benar-benar dilakukan supaya kita bisa tetap punya persediaan air yang cukup untuk makan, masak, dan sebagainya. Nah, kalau Puskesmas Basim sendiri ini, puskesmasnya ini sebenarnya udah di sekitar tahun kedua saya bertugas. Jadi awalnya waktu saya datang itu, puskesmasnya itu adalah puskesmas pembantu yang lama. Jadi rumah dokter juga belum ada waktu itu. Saya waktu datang itu disambut sama keluarga distrik, sama aparat distrik, kemudian diberitahukan kalau misalnya dokter memang mau lihat kondisi rumah kepala puskesmas, silakan. Tapi kalau misalnya dokter merasa belum layak untuk ditempati, karena memang tuh rumahnya tuh sempat ditinggalkan lama dan memang pintunya rusak, banyak sekali yang tidak cukup aman untuk ditinggali. Jadi waktu itu dengan berbaik hati keluarga distrik itu bersedia saya tinggal di rumah distrik. Nah, kemudian ini rumah kepala puskesmas yang lama sebelum ada renovasi. Ini adalah keluarga distrik. Waktu itu kepala distrik di Fait itu adalah Pak Joko Guritno yang sekarang jadi asisten 3 kalau tidak salah di Merauke. Karena kondisi seperti itulah saya sangat dekat sekali sama keluarga Pak Joko dan ibu dan anaknya, karena sudah seperti keluarga jadinya, karena kami tinggal sama-sama. Ini adalah landasan terbang Kamur. Jadi kalau kita mau mencapai Fait, ya memang harus lewat, kalau lewat penerbangan ya berarti turunnya di Kamur atau di Agats. Tetapi untuk akses ke Fait sendiri jauh lebih dekat dari Kamur daripada dari Agats. Saat saya bertugas di 2003 sampai 2005 ini, sebenarnya kampung yang dibawahi oleh Puskesmas Basim ini adalah cuma 12 kampung. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita mau mencapai 8 kampung yang di sepanjang kali ini, kita harus naik speedboat atau longboat, sedangkan untuk mencapai 2 kampung di pesisir pantai harus masuk lagi ke kali dalam ini, kita harus melewati laut, arah Fura. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan pelayanan, kita harus lihat betul kondisi cuaca dan ombak saat itu. Karena kalau ombak sangat besar, apalagi kalau kita keluar dari muara kali menuju laut lepas, itu kalau ombaknya sangat besar dan kita tidak punya perlengkapan keamanan yang cukup, kalau terjadi kecelakaan itu benar-benar kita tidak punya alat komunikasi untuk memanggil bantuan. Kalau misalnya mobil mogok di jalan, kita tinggal telepon saudara kita telepon polisi untuk kita dibantu. Tapi kalau kita udah di laut, di daerah Asmat itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi ketika berangkat untuk melakukan pelayanan, kita selalu siapkan semuanya, termasuk onderdil untuk motor speedboat dan alat-alat berat lainnya. Karena kalau ada kerusakan atau apa yang bisa diperbaiki untuk kita bisa lanjutkan perjalanan. Untuk transportasi pelayanan sendiri, kami Puskesmas waktu itu punya 2 armada, kita istilahnya armada. Satu tuh speedboat. Biasanya kita pakai speedboat seperti ini tuh kalau kita mau melakukan perjalanan yang pendek saja, yang tidak membawa barang banyak. Nah, kalau speedboat ini tentu saja lajunya lebih cepat, tapi dia daya tampungnya tidak bisa banyak. Artinya kalau kita melakukan perjalanan dengan ini, kalau cuma ke 1-2 kampung dan tidak bermalam dan tidak bawaan banyak, ini menjadi pilihan utama.
Atau kalau kita mau pergi ke dinas kesehatan di ibu kota kabupaten, kita biasa pilihannya adalah naik speedboat ini. Pilihan yang lain adalah kita biasa pakai longboat. Nah, pilihan pakai longboat ini nih, kalau kita bisa melakukan perjalanan puskesmas keliling dengan membawa persediaan barang-barang yang banyak. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan, kalau kita mau melakukan puskesmas keliling ke kampung-kampung, 8 kampung di sepanjang kepala kali itu kalau misalnya kita lakukan perjalanan, kita sudah perhitungkan. Misalnya, untuk mencapai kampung ini dan ini, untuk melakukan pelayanan, kita butuh 1 hari misalnya. Kita akan siapkan semua keperluan bahan makan, obat-obatan, pakaian, baju ganti, dan sebagainya, yang untuk perjalanan sekitar 2 atau 3 hari. Dan perjalanan itu cukup panjang dan melelahkan, melewati kali-kali. Kadang-kadang kalau kali sudah dipenuhi dengan rumput, kita harus pangkas-pangkas sedikit, pinggirkan akar-akar kayu supaya mesin kita tuh tidak rusak karena terkait atau terhalang oleh akar-akar atau daun-daunan itu. Ini adalah beberapa gambar dari perjalanan kita lewatin laut, lewatin kali. Kalau kita udah perjalanan seperti ini, berarti perlengkapannya memang harus siap semuanya. Baik topi supaya tidak kepanasan, baju jas supaya tidak kena percikan air, alat-alat semua tuh harus diperhitungkan, semua terbawa. Jangan sampai kita udah jalan di tengah jalan terus ada yang lupa, itu sangat konyol sepertinya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di Asmat itu ada hampir setiap tahun tuh ada istilahnya tuh air pasang besar. Kalau air pasang besar itu seluruh kampung tuh bisa sampai tergenang. Jadi untuk antara saya dari puskesmas, dari rumah mau ke puskesmas saja, kadang-kadang kita harus naik kole-kole, dayung-dayung dulu supaya tidak basah kaki dan pakaian. Sebenarnya ini tidak terlalu dalam, tetapi kalau kita jalan di genangan dan lumpur seperti itu tentu saja tidak bisa bergerak karena tertancap kakinya di lumpurnya. Jadi kita memang harus pilihannya naik kole-kole. Sebenarnya kunci pelayanannya kita waktu selama di Asmat itu adalah puskesmas keliling. Karena tadi saya bilang medannya Asmat itu sulit sekali, artinya gini, karena ini daerah perairan, hubungan antara distrik ke distrik itu lewat laut, lewat perairan. Antara kampung dengan kampung juga lewat perairan atau laut. Dari distrik ke kabupaten atau bahkan antar kabupaten itu sebagian besar melewati laut. Jadi memang bahkan bukan saja kami yang sulit untuk mencapai masyarakat, masyarakat pun sulit untuk mencapai pelayanan kesehatan. Puskesmas Basim ini sendiri posisinya ada di ibu kota distrik, yaitu di Basim. Sedangkan 8 kampung lainnya, masyarakat itu harus, kalau memang dia mau dapatkan pelayanan, dia harus turun ke distrik, ibu kota distrik. Nah, kalau misalnya dia cuma kampung yang sebelahnya Basim, atau 2 atau 3 kampung di sebelahnya Basim, itu tidak terlalu sulit, mungkin dia cuma tinggal dayung-dayung turun aja ya, tapi kalau yang di kepala kali atau yang dari arah laut, itu tuh menjadi suatu kendala tersendiri. Dan waktu saya datang, kebetulan waktu itu di Basim itu, tenaganya itu tuh, saya cuma punya 1 perawat yang setara pendidikannya sekolah perawat kesehatan. 4 lainnya itu adalah bidan, kita bilang tuh bidan C. Bidan C itu setara dengan sekolah kebidanan, selevel dengan SMA. 2 lainnya itu adalah pekerja kesehatan, itu 2 orang ini adalah masyarakat setempat yang sejak zaman misi itu mereka dilatih untuk melakukan pelayanan kesehatan. Misalnya ada Mama Antoni, itu dia biasa sudah belajar dulu waktu di rumah sakit misi bagaimana membalut luka, menyuntik dan sebagainya. Sedangkan ada namanya Pak Andreas, itu dilatih oleh misi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan malaria. Dia tidak mempunyai pendidikan secara khusus, tetapi dilatih, jadi lebih ke kayak keterampilan gitu. Jadi datang ke suatu tempat tugas dengan wilayah kerja yang menurut saya cukup luas,
tempat yang sulit, tetapi memiliki personil kerja yang sedikit, buat saya itu sebuah tantangan dan kesulitan juga. Nah, karena kita tidak punya puskesmas pembantu ataupun bidan desa di tiap-tiap kampung yang ada, jadi memang satu-satunya kesempatan untuk masyarakat bertemu dengan kita adalah ketika puskesmas keliling. Puskesmas keliling ini biasa kita lakukan setiap bulan sekali. Jadi kami datang dengan satu paket lengkap. Jadi begitu kita buka puskesmas keliling itu, kita buka layanan pengobatan, kita buka layanan kesehatan ibu dan anak, timbang, imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan, itu semua kita langsung bagikan. Nah, biasanya pelayanan ini kita lakukan, setiap bulan kita usahakan. Kendalanya adalah untuk daerah Asmat itu karena memang aksesnya dan transportasinya sulit, jadi memang segala keperluan sehari-hari, bahan-bahan yang penting, bahan makanan, itu tuh semua harganya jauh lebih mahal daripada di kota, termasuk BBM. Artinya kalau kami mau melakukan perjalanan itu benar-benar harus berhitung dengan baik, karena sekali kita jalan dengan speedboat atau longboat itu akan membutuhkan bensin itu yang cukup banyak. Dan hal itu kami lakukan dengan cara bagaimana supaya bisa berhemat itu dengan melakukan perjalanan itu sekali jalan rally itu bagaimana kami bisa mencapai sekian kampung yang ada di sepanjang kali sampai ke ujung, kemudian kita akan turun kembali lagi sampai kembali lagi ke Basim. Nah, pelayanan-pelayanan ini kita usahakan supaya tetap berjalan karena memang kesempatan kami untuk bertemu masyarakat itu adalah ketika pusling ini, puskesmas keliling. Pelayanan kalau di Asmat itu, kalau kita datang tuh tidak ada tempat yang khusus, jadi kadang-kadang kita lakukan pelayanan tuh di gereja, kadang-kadang kita lakukan itu di rumah bujang atau kita biasa bilang Jo. Kadang-kadang kita lakukan pelayanan itu di bangunan sekolah. Kadang-kadang kalau memang bangunannya tidak terlalu memadai untuk orang yang banyak, kita lakukan itu di lapangan atau di halaman. Tentu saja dengan kesulitan-kesulitan ini, kita tuh merasa bahwa tidak bisa puskesmas itu bergerak sendiri. Sebisa mungkin kita merangkul setiap komponen yang ada di masyarakat untuk kita sama-sama bisa bekerja optimal untuk menjangkau masyarakat kita. Jadi memang sejak awal waktu saya datang itu memang kami banyak cerita dengan kepala distrik dan keluarga. Kepala distrik cerita tentang gimana kondisi lapangannya seperti ini, dokter kalau perlu bantuan kita akan bantu. Dan kalau saya ada kesulitan Pak Distrik, kita nih kendalanya seperti ini, saya bisa minta bantuan demikian nggak? Nah, saya biasa minta sama Pak Distrik, misalnya Pak Distrik kalau misalnya ada pertemuan dengan kepala kampung, boleh tidak saya diundang? Jadi pada kesempatan saya diundang tuh ada yang saya mau sampaikan ke kepala distrik, saya akan kepada kepala-kepala kampung yang hadir, itu akan disampaikan. Harapannya adalah supaya kepala distrik, kepala kampung itu bisa menyampaikan ke masyarakatnya masing-masing. Misalnya Bu Evi, salah satu yang cukup adalah kebiasaan masyarakat itu suka masuk ke hutan untuk mencari makan, itu bisa berlangsung sampai berbulan-bulan. Padahal akses kami untuk menjangkau mereka itu cuma ketika pusling. Jadi pada kesempatan kita pertemuan distrik itu, saya sampaikan ke kepala kampung untuk tolong disampaikan ke masyarakat bahwa setiap minggu kesekian puskesmas akan datang, pasti datang untuk melakukan pelayanan. Jadi kami minta supaya kepala kampung mengarahkan masyarakat pada tanggal sekian, di minggu sekian, tiap bulan itu mohon masyarakat tidak pergi dulu sampai kami melakukan pelayanan. Dan itu cukup membantu walaupun ada beberapa saat misalnya momen-momen tertentu misalnya mendekati Natal atau mendekati Paskah itu adalah hari-hari besar masyarakat dan mereka butuh makanan atau uang tambahan supaya mereka bisa mengadakan perayaan nanti di kampung mereka masing-masing. Jadi itu seperti suatu kebutuhan untuk mereka harus masuk ke hutan untuk mencari makan dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lainnya. Salah satu juga yang cukup berperan penting pada waktu kami pelayanan itu adalah tokoh agama. Dalam hal ini kalau untuk Asmat yang sangat kuat pengaruhnya adalah
gereja Katolik atau keuskupan atau pastoran. Dan kami sangat sangat berusaha untuk tetap punya hubungan yang baik dengan pastoran karena suara pastor itu sangat didengar oleh masyarakat. Pada setiap kesempatan yang ada kami minta tolong juga dari pastor atau untuk menyampaikan program-program apa yang sedang kami lakukan. Misalnya ada beberapa program bulan imunisasi anak sekolah, kejar imunisasi campak, itu tuh kami sampaikan lewat tokoh agama untuk disampaikan ketika ibadah gereja. Dan itu cukup efektif karena pastor tuh juga punya jadwalnya masing-masing. Dia juga ada kunjungan ke kampung-kampung. Dan kesempatan pastor berkunjung ke kampung-kampung itu, kami titipkan pesan kepada kepala kampungnya atau kepada kader yang ada di kampung. Dan itu sangat efektif sekali buat dari pengalaman kami. Biasanya pesan apa yang dititipkan gitu? Ada beberapa hal, misalnya Bu Evi, nanti kader misalnya. Kami itu kan sebenarnya harusnya tuh idealnya setiap kampung tuh ada puskesmas pembantu atau bidan desa yang bertugas di kampung tersebut, karena akses dari kampung, masyarakat dari kampung ke distrik itu kan sulit. Jadi idealnya harusnya ada petugas yang tinggal di kampung ini masyarakat. Tetapi jangankan di kampung, di distrik aja kita saat itu tenaganya kurang. Jadi salah satu strategi yang kita lakukan adalah pendekatan ke masyarakat, dalam hal ini adalah kader. Kader ini waktu itu kita sampaikan ke kepala kampung dan pastor. Pastor kami itu mau rekrut kader desa. Kader desa ini adalah tangan kanannya kami di kampung nanti. Kader desa ini kita akan ajari hal-hal terkait pengobatan dari penyakit-penyakit yang cukup sering dalam masyarakat. Misalnya malaria, diare, batuk pilek, hal-hal yang sederhana aja. Secara ini memang sebenarnya seharusnya kader desa tidak mengobati. Tetapi kondisi saat itu saya pikir kondisi saat itu mendesak kita untuk bisa melatih mereka. Jadi waktu itu kami lakukan pelatihan di distrik, kami undang mereka untuk datang ke distrik untuk kita ajari. Yang kita minta adalah kader desa ini adalah harus orang yang bisa membaca dan menulis, minimal itu saja. Dan yang kedua, dia punya hati untuk melayani masyarakatnya. Yang ketiga, dia harus tidak ikut juga masuk ke hutan gitu. Dan untuk itu memang kita mengalokasikan dana khusus untuk mereka, seperti gaji atau honor seperti itu, supaya mereka mau melakukan tugas mereka. Ini beberapa pelatihan yang kami lakukan di Basim waktu itu. Saya ingat waktu itu kita mau mengajarkan tentang air bersih aja, kita tuh harus siapin beberapa botol. Ini botol air mineral, ini adalah standarnya air bersih seperti ini. Ini air laut kita ambil dari kali yang ada di situ, di sekitar. Ini air yang diambil dari tengah hutan, air rawa kita bilangnya. Jadi kita bilang air bersih itu adalah yang seperti ini ya, Pak Kader, Bu Kader. Warnanya jernih, baunya seperti apa, sumbernya dari mana. Itu ngajarinnya tuh sampai harus seperti itu. Pengobatan tentang malaria pun kita ajarin bagaimana itu 1/4 tablet. Kita bikin kayak catatan kecil buat dia melihat bahwa kalau anaknya usia segini, pengobatan yang kita berikan adalah misalnya 1/4 tablet. Ada yang masih bertanya 1/4 tablet itu seperti apa, Bu Dokter? Dan kita harus jelaskan lagi, 1/4 itu adalah 1, kita bagi jadi 4 bagian, itulah yang 1/4. Jadi diajarnya sampai sedetail itu. Dan buat saya, kehadiran mereka dan kesediaan mereka itu sangat amat membantu. Dan ketika kami melakukan kunjungan pusling, kader inilah yang menjadi orang seperti towanya yang harus berteriak kepada masyarakat untuk segera kumpul atau tidak masuk ke hutan karena sudah mendekati waktunya minggunya pusling. Satu juga yang berperan penting dalam pelayanan di Asma itu adalah kerjasama dengan kepala sekolah. Nah, di FAID sendiri sekolah dasar itu cuma ada di Basim dan ada di 2 kampung lainnya. Nah, kehadiran kepala
sekolah itu juga sangat membantu pelayanan kami. Ada beberapa program seperti bulan imunisasi anak sekolah itu kami bekerja sama betul dengan kepala sekolah supaya bisa dilakukan pelayanan ini. Kepala sekolah ini juga memegang andil bagaimana dia bisa mempengaruhi orang tua supaya anak itu jangan dibawa ke hutan sampai berbulan-bulan karena anak-anak itu perlu untuk belajar. Ya. Jadi memang kalau dalam keterbatasan yang ada, saya lihat dengan kita melihat mana orang-orang penting yang ada di distrik kita, di tempat tugas kita, yang kita bisa jalin kerjasama untuk sama-sama saling memberi saling membantu. Itu saya pikir itu sangat membantu sekali ketika kami pelayanan. Ada satu juga lembaga NGO yang juga melayani di Asmat, itu adalah Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia juga punya program yang cukup banyak dan kami bekerja sama cukup banyak. Di antaranya adalah untuk pelayanan anak-anak, kesehatan anak-anak. Ini gambar sebenarnya waktu itu ini 2 tahun 2003 waktu saya awal-awal pelayanan, nih babinya masih kecil. Ini 2005 ketika saya sudah hampir mau pulang, nih babinya udah gede gini. Jadi lucu juga sih, tiap kali kita pelayanan babi ini selalu hadir di salah satu kampung ketika kami melayani. Dan saya waktu UI Peduli, waktu KLB Campak kemarin, saya tuh berharap sekali bisa kembali ke Basim. Cuma sayang sekali kami ditargetkan hanya 1 minggu pelayanan di Agats, di Asmat. Jadi waktu itu sangat pendek dan 1 minggu itu tuh terhitung datang dan pergi. Jadi ketika kesempatan untuk pergi ke Basim tidak ada, tetapi saya sangat surprise sekali ketika melihat bahwa tampilan Puskesmas Basim yang sekarang itu sudah sangat-sangat wow. Artinya saya melihat dari 2000 meninggalkan Puskesmas Basim dengan bangunan yang seperti ini. Di 2018, 2020 atau 2019 ini bangunannya sudah semodern seperti ini. Jadi saya pikir memang ada harapan untuk Asmat. Kalau Mas Davi bilang menebar asa, kadang-kadang memang saya bilang, saya waktu di Asmat tuh saya rasa kayaknya hopeless banget ya. Kayaknya kita mau melakukan ini terbentur ini, mau melakukan itu terbentur ini. Tetapi harapan itu ada. Dan kemarin KLB Campak itu sebenarnya menjadi seperti momentum atau menjadi suatu batu loncatan untuk Asmat bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang mungkin saya bisa bagikan pengalaman saya 2 tahun melayani di Asmat 2003 sampai 2005, Bu Evi. Wow, luar biasa, Dr. Esther. Terima kasih banyak ya. 2003 itu hampir sama dengan saya juga pertama kali turun ke Asmat ya. Kebetulan saya juga sering membawa turis ya, tidak hanya ke Asmat tapi juga ke Korowai yang wilayahnya dekat sekali dengan Asmat, sehingga ya sedikit banyak saya tahu juga ya. Dr. Esther kan ini ya, sebelum kita melangkah ke Dr. Kadafi, Dr. Esther ke Asmat itu dalam rangka KLB Campak, ya kan ya? 2018, yes, pada saat itu ya. Bagaimana di sana tantangannya? Apakah imunisasi atau vaksinasi yang kita berikan itu bisa maksimal pada saat KLB dengan tantangan wilayah Asmat yang begitu besar ya? Pada saat itu memang belum terjadi pemekaran wilayah atau sudah ya? Kalau nggak salah 2018 sudah ya? Pemekaran wilayah itu udah sejak 2000. Berarti kan sudah lebih dari, mungkin di bawah Fasi udah lebih dari berapa desa lagi kan ya berkembang gitu. Nah itu dengan cakupan wilayah, apalagi juga sungai yang cabangnya terlalu banyak gitu ya, dengan fasilitas akses transportasi yang sangat terbatas, bagaimana mengatasinya gitu? Apakah itu bisa maksimal gitu? Kalau saya sendiri waktu datang KLB Campak, sebenarnya saya udah yang gelombang kedua atau ketiga, Bu Evi. Jadi memang Dr. Davi itu sendiri yang angkatan pertama yang jalan. Oh, oke. Ya. Nah, jadi memang saya datang tuh sebenarnya udah fase yang cukup reda.
Yes. Kalau misalnya Bu Evi tanya tentang kendala itu, ya memang itu kendala yang kita hadapi di lapangan. Nah, kebiasaan masyarakat masuk ke hutan itu biasanya mereka tuh akan bangun kayak bevak gitu. Ya. Di sepanjang sungai itu ya, gitu. Ya, itu seperti rumah sementara untuk mereka tempat tinggal untuk mereka cari makan dan bekerja di sana untuk mencari makan. Memang kesulitannya tuh adalah kalau kita sebenarnya kalau fight itu tidak serumit kalau Agats Sawa Erma ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang setiap cabang sungai, setiap sungai utama itu pasti ada percabangannya lagi. Ya. Memang percabangan dan masyarakat itu bisa masuk sampai ke hutan yang agak dalam. Jadi memang tidak memungkinkan untuk kita petugas kesehatan untuk menjangkau mereka. Makanya yang sangat kita harapkan adalah masyarakat berkumpul di kampung pada waktu yang telah ditentukan. Jadi memang kesulitannya tuh di situ, medannya asmat itu uniknya begitu. Ya. Pada fase 3 di KLB ini, penanganan KLB campak, itu udah berapa persen imunisasi bisa diberikan gitu ke masyarakat? Saya tidak tahu persis seberapa persen. Jadi memang sebagian besar itu memang di angkatan gelombang pertama dan yang kedua itu sudah mencapai sebagian besar Sawa Erma, Agats, sampai dengan Swator, Pahit, Pantai Kasuari. Kalau angkanya mungkin Mas Davi bisa menjawab nanti. Ya, nanti gini aja deh. Kita itu suaranya siapa ya? Proses jalan juga serial Bang. Itu pasti suaranya Robert di Agats. Udah jelas nggak suara saya ini? Jelas. Nick bisa di-mute nggak? Itu memang kebetulan kan kalau Laskar kan memang di lingkungan itu, Bung Ferdi juga kemarin udah ini, ada beberapa. Niko? Ya. Bisa di-mute nggak itu si Robert ya? Mungkin lagi. Bang, kalau kita ngadakan sertifikasi, ya salah satu tempat. Ya, mohon maaf semuanya, karena di Agats mungkin beliau lagi koordinasi ya untuk connection. Oke, kita mulai aja mungkin di Kadafi kali ya, untuk share story-nya bagaimana selama fase 1 ya di sana di Asmat. Halo, Kadafi. Halo. Yes, bisa nggak? Oke. Terima kasih. Suara saya kedengeran, Mbak Evi? Yes, jelas sekali. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Yoni, Mbak Evi, Mbak Esther, terus Om siapa di Asmat tadi? Om Erik. Om Erik di Asmat. Selamat malam. Hari ini ya Om Erik Sarkol. Hari ini saya cukup berbahagia sekali. Saya nggak pernah se-excited ini, bahkan agak-agak grogi juga karena beberapa kali nulis buku tapi nggak pernah dirayakan ini sebenarnya. Padahal jadi ini merupakan ya. momentum pertama saya sebagai penulis. Ya lumayan Mbak Evi, cuma ya ini saya sangat excited karena memang ini buku ke-8 saya sebenarnya. Cuma yang launching begitu ini membuat saya excited adalah tentang menebar asa di Asmat. Jadi sebelumnya saya mungkin bercerita tentang naskah ini ya, Mbak Evi ya. Jadi naskah ini saya tulis bertiga, bukan saya saja. Saya tulis dengan Dr. Esther Riani Hutapea, dengan Dr. Litwina Elizabeth, dengan metode yang unik memang karena saya koordinator penulisan sebenarnya. Saya membuat suatu kerangka dan kami menulis tidak bersama-sama ini. Yang satu waktu itu ada di posisi di Asmat, waktu itu Dr. Litwina Elizabeth belum sekolah, dan Dr. Esther ada di Jakarta pada waktu itu. Kemudian kita susun ceritanya seperti ini dan saya akhirnya berkomunikasi dan alhamdulillah jadi buku. Cuma memang terendap agak lama dan kemudian ada momentum
yang saya rasa ini nadar saya harus terbit. Ya alhamdulillah ini bisa diterbitkan dan semua harapannya bisa membaca. Bukan untuk saling menyalahkan ya. Menebar asa di Asmat ini adalah sama-sama untuk tahu, sama-sama untuk lihat bahwa keindahan budaya Asmat ini milik Indonesia dan harus dijaga bersama. Jadi ide pertama menulis adalah sebenarnya saya udah sangat amat pingin ke sana mendengar cerita dari Dr. Esther. Kebetulan kami sekolah bersama pada waktu itu. Nah, saya berpikir bahwa suatu saat nanti saya harus ke sana. Nggak usah lama-lama ternyata, Mbak. 4 bulan, kemudian saya dikabulkan untuk ke sana, tapi dalam suatu misi kemanusiaan. Jadi pada waktu itu, ini ceritanya, ya September 2017, ada peningkatan kasus campak. Dalam waktu 4 bulan itu kasusnya banyak sekali pada waktu itu, dan akhirnya Kementerian Kesehatan merespons sebagai kejadian di situ adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan alhamdulillah saya mendapatkan mandat dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia melalui Ketua Unit Kerja Kelompok di emergensi dan rawat intensif untuk berangkat pada waktu itu beserta 2 teman saya yang lain. Jadi ini suatu rangkaian yang mengirimkan 3 dokter. Basic kami berbeda-beda, 2 basicnya adalah merupakan dokter intensivis, 1 basicnya ahli paru ya, pada waktu itu. Kemudian kami di sana bersama dengan tim yang lain. Nah, satu hal, kami pertama datang ke sana memang tidak ada informasi yang banyak. Pokoknya kami disiapkan secara data bahwa ini seperti ini, ada banyak anak-anak yang mengalami KLB dan kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian kami menyusun suatu strategi. Dan memang secara mental kami siapkan secara awal bahwa kami datang ke sana bukan lebih ahli daripada teman-teman yang ada di Asmat. Karena ini anatominya sedikit berbeda dengan misalnya bencana di tempat yang lain. Jadi kami datang pure. Komitmen kami membantu yang ada di sana dengan dalam tanda kutip tuan rumahnya adalah teman-teman yang ada di Asmat. Kami bantu. Nah ternyata kami mesti datang dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ditempatkan pada waktu itu di 3 distrik, yaitu di Sawaerma, ya, kemudian ada di Pulau 3, 1 ada di Agats, ya, itu 3 dari teman-teman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pada waktu kami datang pertama memang sudah ada beberapa pasien ya yang meninggal karena campak. Namun begitu saya mendarat, saya melihat bahwa ini anatominya berbeda, sangat berbeda dan pendekatan mungkin terapinya, tantangannya sangat berbeda dengan keadaan kita yang ada di Jawa ketika menghadapi KLB. Jadi begitu kita datang, kita mendarat, yang saya pikirkan adalah kita bukan sebagai tenaga ahli, ini kita bantu aja. Karena yang ahli di dalam strategi yang ada di daerahnya masing-masing adalah teman-teman yang ada di Asmat. Dan itu saya yakin betul sudah melakukan berbagai macam hal. Dan memang tantangannya luar biasa. Seorang ahli pun kalau datang ke sana dengan keadaan seperti anatomi tantangan yang begitu besar seperti ini pasti akan kesulitan. Nah, akhirnya kita sampai di Agats pada waktu itu, ini khas sekali ya di Agats. Kita langsung koordinasi. Jadi dari Kementerian Kesehatan dengan Bupati dan semuanya, saya di situ merinding, Mbak Evi, karena inilah Indonesia ya. Kami betul-betul merasa bahwa kita sama-sama berjuang bersama. Ada teman-teman TNI, ada Kemenkes, nggak ada yang menyalahkan. Kita sama-sama bangun karena memang sulit, medannya betul-betul sulit. Kenapa? Jadi akhirnya pada waktu malam ini kita mendiskusikan dan kita pecah menjadi beberapa tim. Ya, kebetulan tim dari Ikatan Dokter Anak Indonesia 1 masih ada yang tertinggal di Timika pada waktu itu. Sehingga setting saya yang awalnya mungkin memperkuat ICU karena pada waktu itu memang pasien belum banyak yang di sweeping datang ke Agats. Akhirnya saya masuk ke distrik. Pada waktu itu saya dan tim masuk ke jadi di distrik Sawaerma, misi dan yang akan kami lakukan adalah melakukan imunisasi massal, kemudian mengidentifikasi pasien-pasien yang mengalami keadaan campak, yang butuh dirujuk, dan butuh hanya diobati di sana. Karena kami berpikir kalau kami merujuk ke Agats, nanti SDM yang di Agats pun nggak akan kuat. Jadi kami akan membuat suatu sistem yang lebih efektif, sehingga teman-teman di Agats juga efektif bekerja. Akhirnya kami berangkat. Pada waktu kami berangkat, ini hal yang saya pikir dalam benak saya, saya nggak pernah menemukan keadaan alam yang seperti ini, dan akan sangat, kalau orang yang pernah ke Asmat itu nggak akan pernah nyalahkan keadaan yang terjadi seperti ini karena susah.
Ya. Justru yang kita berpikir adalah bagaimana membantu yang ada di sana. Jadi di sana memang seperti Dr. Esther tadi katakan ya, punya budaya pergi ke hutan, kemudian bivak ya beberapa waktu, kemudian pulang lagi ke kampung. Dan transportasinya juga berbeda dengan keadaan yang lain, sehingga apabila ada kasus-kasus tertentu di distrik atau di kampung pun ini juga menjadi masalah ketika akan merujuk. Namun semuanya sudah diusahakan oleh teman-teman yang ada di Asmat untuk membuat seefektif dan efisien mungkin sebenarnya. Saya pada waktu berangkat ke Sawairma, ini kondisi alam ya, kondisi alam. Saya pada waktu berangkat ke Sawairma, kebetulan kepala puskesmas Sawairma sedang merujuk pasien, sehingga kita akhirnya bersama-sama. Nah, sepanjang kita di speedboat itu, saya berusaha untuk menggali secara data sebenarnya permasalahan apa dan lain sebagainya. Jadi memang ya permasalahannya ketika terjadi wabah ini untuk melakukan imunisasi susah karena sebagian memang masuk ke hutan-hutan sehingga cakupan imunisasinya nggak maksimal. Tapi beliau itu bercerita bahwa sebenarnya beliau juga kalau jadwalnya imunisasi kadang-kala mesti harus masuk ke bevak-bevak juga untuk. Jadi usaha yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Asmat sebenarnya sudah sangat maksimal, tapi memang kan tantangan alam yang begitu nggak semudah itu untuk disederhanakan, sehingga kita yang datang pun sangat memaklumi ya. Kita datang saya sebagai tim dalam waktu sekian nggak akan bisa bantu secara maksimal, jadi ini memang perlu berkelanjutan. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian resultnya atau hasilnya cukup positif. Jadi yang kami lakukan adalah pada saat tanggap darurat kami datang, kemudian kami identifikasi pasien-pasien yang harus kami evakuasi karena pada waktu itu terjadi penyulit, dan kami melakukan imunisasi massal di sana. Jadi pertama datang kami langsung mengadakan pengobatan massal. Jadi kami bagi tim. Jadi ada tim yang melakukan imunisasi, ada tim yang mengidentifikasi pasien dengan campak, dan ada tim yang melakukan pengobatan. Jadi begitu kami datang, kami berangkat jam 11, jam 3 sampai Sawairma langsung kami melakukan pengobatan. Pasiennya sangat antusias karena memang mungkin pengobatan massal tidak banyak dilakukan di sana ya. Jadi kami dibantu oleh teman-teman dari TNI, obat-obatan dari TNI, vaksin dari Kementerian Kesehatan, dan kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini kita kemudian hari kedua kita menyusur kampung lagi untuk melakukan imunisasi. Nah ini imunisasi. Jadi kita kumpulkan anak-anak, kemudian kita kasih pengarahan oleh kepala distrik, dibantu oleh teman-teman yang ada di sana, dan kemudian kita sebagian yang sakit kita obati, yang sehat kita lakukan vaksinasi. Ini pada waktu kami di Sawairma ya. Ini negeri yang sangat kaya saya lihat karena ukuran dan lain sebagainya amat sangat bagus ya. Sawairma ini merupakan salah satu unggulan untuk ukiran-ukirannya. Yes. Ya, kemudian kita melakukan imunisasi, dan ini puskesmas Sawairma. Puskesmas Sawairma. Jadi sebagian pasien yang memungkinkan untuk diobati di puskesmas dibantu dengan kepala puskesmas diobati di sini. Nah, sebagian kita bawa ke Agats. Ini di gerbang Sawairma. Dan alhamdulillah teman-teman di sana sangat-sangat membantu kita. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan bisa berjalan untuk melakukan imunisasi yang begitu banyak. Nanti akan saya paparkan berapa jumlah anak yang dilakukan vaksinasi. Jadi memang kita datang ke sana menurut saya bukan sebagai tenaga ahli, kita sebagai membantu mereka, dengan core utama juga dari mereka sendiri untuk bergerak bersama dengan kita. Yang kita lakukan adalah karena ternyata pada saat kami lakukan sweeping beberapa pasien yang mengharuskan kita rujuk, betul sesuai perkiraan Agats kewalahan, sehingga kita mesti buka therapeutic feeding center yang ada di aula gereja. Karena rumah sakit pada waktu itu sangat kewalahan terhadap pasien yang, jadi kami sweeping, kami kirim ke Agats yang masih di distrik. Akhirnya ngumpul di Agats. Yang di Agats sudah mulai kewalahan. Nah, kita dibantu oleh pihak gereja membuka aula gereja sebagai tempat perawatan dan therapeutic feeding center. Jadi pasien-pasien yang mengalami gizi buruk kami treatment di sini, dibantu dengan tenaga yang ada di teman-teman di sana. Jadi betul-betul ujung tombaknya bukan dari kita sebenarnya, ujung tombaknya ada teman-teman, sehingga kita pikir ketika kita akan pergi, mereka sudah terbiasa untuk melakukan terapi dan lain sebagainya. Jadi di situ juga ada transfer ilmu dan lain sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman yang dari Flying Hospital.
Jadi selain kita melakukan tata laksana atau terapi, kita juga transfer beberapa pengetahuan tentang gizi ya. Ini dokter-dokter dari Jayapura juga support ke Asmat pada waktu itu. Nah, ini alur yang kita lakukan. Jadi dari berbagai macam rujukan akan datang ke therapeutic feeding center, kemudian kita akan klasifikasikan. Jadi kita bikin alur pada waktu di sana. Jadi siang malam. Timnya berapa banyak yang turun ke sana ya? Kalau dari Kemenkes itu sekitar 30 orang ya. 30 orang. 30 ada dokter bius, ada dokter anak, kemudian ada dokter ahli gizi, dokter gizi klinik, kemudian ada ahli gizi, ada perawat anestesi, lengkap kita pada waktu pertama datang. Memang kan fase kita ini adalah fase tanggap darurat. Jadi kita akan menemukan setting kita itu setting berpikir bahwa emergensi yang diturunkan pada saat tim awal. Yes. Ini pada waktu suasana siang ya kita kumpulkan, dan alhamdulillah dengan seperti ini efektif, berat badan naik ya. Pasien-pasien yang sakit kita rawat di rumah sakit Agats. Pasien-pasien yang butuh perawatan untuk masalah gizi kita rawat di therapeutic feeding center seperti itu. Karena khawatirnya kalau dicampur pasien-pasien yang hanya membutuhkan terapi gizi akan tertular kayak gitu. Jadi kita pisahkan. Nah, pada saat saya datang, pada saat saya di Sawah Erma, saya dikontak sama teman saya yang ada di Agats. Karena sudah mulai kewalahan. Jadi yang melakukan sweeping, yang melakukan tata laksana terapi, yang melakukan pengobatan, yang melakukan imunisasi, itu bukan hanya dari kita Kemenkes, tapi dibantu TNI. Jadi sebagian mereka juga melakukan imunisasi yang kita programkan. Sehingga pasien rujukan ke Agats sangat banyak. Akhirnya kewalahan. Kemudian karena tim saya yang ada di Sawah Erma sudah mulai terbiasa dengan habit kerjanya sudah mulai oke, saya izin ke teman-teman untuk bantu tim yang ada di Agats. Akhirnya saya kembali dulu ke Agats. Nah, pada saat saya kembali di Agats, saya memperkuat ICU-nya. Pada waktu itu ada pasien-pasien yang sifatnya butuh terapi intensif di ICU Agats, saya bantu. Jadi beberapa pasien yang mengalami radang paru, kemudian kebanyakan radang paru ya, kita bantu di sana. Nah, kemudian ini teman-teman yang lain masih tetap, ini pasien-pasien yang sakit diobati oleh teman-teman. Nah, karena berdatangan sehingga aula gereja sempat tidak cukup. Akhirnya kita membuka ada parkiran di aula gereja juga, kita sulap sebagai therapeutic feeding center. Ini ada Dokter Wina ya. Dokter Wina menurut saya dia salah satu yang dokter yang ada di sana, saya lihat istirahatnya sangat-sangat kurang karena memang shiftnya sangat terbatas dan tenaganya cukup terbatas, dan kita bantu. Ya, ujung tombaknya justru teman-teman dokter yang ada di rumah sakit Agats. Nah, ini pada saat kami identifikasi di distrik ya, untuk yang pasien gizi buruk ada 13, yang 4 pasien campak baru, kemudian kita lakukan rujukan ya. Kemudian di Pulau 3 nih, ini beberapa pasien. Nah, ini adalah total pelayanan imunisasi lakukan. Jadi di imunisasi. Tadi kalau pertanyaan ke Dr. Esther, 1988 anak ya kasus gizi buruk yang di tempat 1 ya, yang dirujuk 12. Nah, ini saya nggak membayangkan kalau terjadi kegawatan di tengah. Ini memang seperti ini nggak? Jadi kalau saya membayangkan kalau kita menemukan kegawatan di tengah sungai itu seperti apa? Nah, ini ambulansnya, dan ini tim kami, teman-teman dari Agats, teman-teman dari Sawah Erma yang membantu selama proses pelaksanaan pelayanan kami di sana. Sangat berkesan buat saya, makanya saya tulis dalam sebuah buku. Buku ini tidak ada tendensi politik apapun, ya. Buku ini intinya adalah kita melihat bahwa seperti Dr. Esther tadi bilang, dengan semangat insya Allah pelan-pelan nanti hal-hal yang semacam ini bisa diatasi. Ya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Dok, berarti ada 3 fase ya di dalam penanganan KLB campak yang terjadi di Asmat tahun 2018 lalu ya, Dok ya. Tantangan yang terbesar, kalau menurut Dokter Kadafi apa gitu? Selain dari mungkin cakupan imunisasi, ada bisa di atas 80% tersampaikan? Ya, jadi gini, ada 3 fase yang kita lakukan di sana. Yang pertama adalah mitigasi, artinya adalah kita mencegah kejadian ini meluas dengan prinsip
yang ada dilakukan imunisasi massal agar terbentuk antibodi, yang sakit diobati, kemudian yang butuh penanganan yang menyulitkan campak seperti gizi buruk kita temukan dan kita bawa, kita terapi. Kemudian fase yang kedua adalah fase stabilisasi, ketika pasien-pasien sudah ditemukan kemudian distabilkan, dan fase rehabilitasi. Kalau nggak salah, Dr. Esther sudah datang pada saat fase rehabilitasi. Tentu tantangannya berbeda-beda. Tantangan yang ketika kita hadapi karena memang mencari mana yang sakit seperti itu ya, kita punya tantangan sendiri, mesti harus ke distrik-distrik mencari, karena kalau kita menunggu di Agats pun susah. Itu tantangan yang pertama. Kemudian kalau tantangan di fase stabilisasi adalah bagaimana maintenance gizi pasiennya, kemudian totalitas terapi, jadi tidak terputus di tengah jalan untuk minta pulang atas permintaan sendiri. Dan fase rehabilitasi adalah fase untuk mencegah jangan sampai itu berulang dengan koordinasi. Jadi masing-masing sih sebenarnya mempunyai tantangan yang tersendiri. Tapi kalau saya pribadi, karena saya datang pada saat awal pertama datang masuk, jadi itu yang kami rasakan bahwa ketika kita menginjakkan tanah Asmat dan ingin membantu di sana, maka itu tadi yang kami pikirkan, nggak akan bisa kita jadi dokter ahli di sini dengan alam yang seperti ini, tantangannya begitu besar. Ya kita maksimalkan. Satu, maksimalkan. Yang kedua adalah koordinasi antar lini. Dan saya kerasa banget di situ Indonesianya. Jadi semua lini berjuang gimana caranya untuk mengatasi itu. Terutama TNI ya sangat membantu ya. Saya Kang Asmat. Yes. Ya. Dokter Esther ada tambahan? Ya, sama sih sebenarnya kuncinya bagaimana kita melihat potensi yang ada. Artinya masalah kesehatan itu bukan masalahnya orang kesehatan aja, tapi semua komponen masyarakat, pemerintah, itu semua punya perannya masing-masing. Dan ketika kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkoordinasi, paling tidak kita bisa kondisi yang sulit ini bisa kita sama-sama atasi. Ya, cuma gini ya, pada saat ini kan terjadi kalian datang itu pada saat KLB gitu ya, dan penerapan emergency atau krisis hospital dengan flying hospitalnya itu dilakukan gitu ya. Kalau menurut dokter gitu ya, idealnya untuk di wilayah Asmat gitu ya, standarnya itu apakah juga flying hospital itu baiknya diterapkan juga ya dalam keseharian ya, meskipun tidak ada KLB gitu terjadi di sana, dengan dari kontur wilayah dan juga kebiasaan masyarakat yang hidupnya juga berpindah-pindah, tidak hanya di Agats ya di kota tapi juga di hutan gitu. Apakah flying hospital itu perlu juga diterapkan di Asmat? Gimana, dokter? Saya coba jawab ya, Mbak ya. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya gini, tenaga kali ya. Jadi mesti ditambah. Jadi kalau kita melihat dengan kontur alam yang begitu menantang, luasnya, teman-teman berjuang sendiri, ya tantangannya akan susah. Jadi mungkin SDM-nya yang mesti ditambah. Saya malah kepikiran seperti ini sih Mbak Evi mungkin. Jadi kalau misalnya dia bikin aja sebuah boarding school yang isinya adalah anak-anak terbaik di sana, kemudian disekolahkan, setiap liburan dia akan pulangkan ke Asmat, kemudian dia akan bikin kegiatan sehingga rasa Asmatnya sangat kental, kemudian cetak jadi tenaga-tenaga kesehatan, jadi dokter, dan akan kembali ke Asmat dengan banyak tenaga kesehatan yang ada di sana dan disebar kemana-mana. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa jemput bola dan mereka tahu sendiri karakteristik masyarakatnya seperti apa, seperti itu. Ya. Jadi itu sih salah satu hal yang saya pikirkan dalam benak saya ya, kayaknya ini mesti dari putra-putra daerah sendiri yang harusnya kita cetak untuk SDM, disiapkan, mereka pulang kampung sendiri dan bisa tahu secara anatomi bagaimana pendekatan ke masyarakatnya, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak akan terulang lagi, seperti itu. Dokter Esther, mungkin Mbak Esther nambahkan. Ya. Kalau ya memang dengan masyarakat yang sporadis seperti ini tuh memang
sebaran tenaga kesehatan itu juga harus dioptimalkan. Kayak tadi saya bilang sebenarnya kalau untuk FAID itu dia tuh ada beberapa pustu di kampung, tapi tenaganya kurang, pustunya tidak terawat, jadinya tidak bisa optimal akses masyarakat untuk pelayanan kesehatan, dan sebaliknya petugas kesehatan untuk mengakses masyarakat itu sulit. Untuk dokter terbang sebenarnya itu ada programnya, Bu Evi. Nah, kesulitannya kita tuh misalnya kalau perujukan pasien. Kalau misalnya saya pakai contoh lagi ya FAID. Kalau FAID ini saya mau rujuk pasien. Pernah kasusnya saya rujuk pasien dia tertembak. Main-main serapan orang tuanya terus tertembak. Untungnya bukan organ parunya, mungkin cuma di daerah otot, tapi kita rencanakan rujuk. Jadi memang pesawat itu kalau kayak Kamur tuh misalnya penerbangan waktu itu ya, pada masa saya itu cuma 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu pun dengan kondisi lapangan terbang yang seperti itu, dia kalau sewaktu-waktu hujan berarti jadwal itu akan batal dan tunggu lagi minggu depan. Nah, itu tuh kalau saya harus merujuk pasien itu saya harus lewat laut sekitar 2,5 jam untuk sampai Kamur, kemudian menunggu penerbangan. Nah, kalau kejadiannya waktu itu adalah ketika kita sudah sampai di Kamur untuk naik pesawat besok, ternyata besoknya mendung hujan, jadinya pesawatnya batal turun di jadwal itu, tunggu minggu depan. Untungnya pasiennya sih aman. Kesulitannya memang seperti itu, salah transportasinya. Jadi memang bagaimana kita bisa buat akses untuk transportasi yang lancar, supaya kalau ada kasus-kasus seperti ini kita bisa bergerak cepat juga. Oke, Dokter Yoni ada tambahan nggak, Dok? Mungkin kan tadi udah lihat ya kondisi di sana seperti apa gitu. Saya surprise juga melihat foto-fotonya ya. Nomor 1 yang saya perhatikan itu wajahnya penduduknya bahagia di situ ya. Bahagia banget ya. Zaman Dokter Esther tuh tahun berapa? 2003 sampai 2008 yang pertama ya. Itu wajah penduduknya semuanya bahagia gitu. Ya, jadi itu sudah suatu aset yang bagus sekali. Kemudian tampaknya dari buku yang saya baca dan dari pengalaman Dr. Esther dan Dr. Kadafi ini, masyarakat itu senang dengan pelayanan kesehatan ya. Ya. Jadi bukan menolak ya. Kalau menolak itu susahnya setengah mati. Ya, saya sendiri waktu tahun 1976 di Lombok itu wabah campak yang meninggal ratusan. Di 1 kecamatan hanya saya berdua istri saya. 3 kecamatan bahkan seluruh Lombok Utara itu. Ya, dulu akses ke kota masih susah. Kalau di Asmat sekarang dari Kemkes saja 30 yang datang ya. Dokter anak banyak. Dulu bayangin saya cuma berdua istri. Ya itu waduh setengah mati. Saya keliling dengan tentara tuh. Gedorin rumah karena di Lombok kalau kena campak nggak boleh keluar rumah. Oh gitu. Dikurung, akhirnya meninggal pneumonia. Saya ingat saya keliling, saya bawa pen strap tuh, saya suntikin semua anak-anak. Besoknya saya keliling lagi, saya suntikin gitu. Ya akhirnya bisa diatasi. Kemudian juga saya surprise melihat tadi bangunan puskesmas, kemudian rumah sakit, ICU-nya mungkin ya, Dokter Kadafi ya. Iya, Prof. Cukup bagus. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Bahkan bagus sekali menurut ukuran saya gitu. Dulu. Jadi bagus, Prof. Secara fasilitasnya juga kaget, Prof. Monitor ada, hampir semuanya ada sebenarnya, Prof. Cuma yang nggak ada ventilator, Prof. Tapi hampir semuanya mensupport banget, Prof. Kalau kita lihat dengan bangunan kayu seperti itu, tapi fasilitas cukup bagus sekali, Prof. Ya. Buat di daerah seperti Asmat itu udah bagus sekali lah ada begitu. Dulu zaman saya waduh lebih parah lagi gitu. Padahal tempatnya nggak jauh. Jadi saya rasa ini memang pemerintahnya juga dan pemerintah daerahnya bersungguh-sungguh untuk memajukan daerah tersebut. Istilah saya sih tinggal dipoles yang begini nih. Ya, berarti tinggal distribusi petugas medis kali ya yang mungkin belum merata. Belum tentu distribusi saja gitu. Ya. Nah, sekarang kita juga sudah punya beberapa dokter anak penduduk asli dari Papua. Bahkan kalau
Fakultas Kedokteran UI itu ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran di Sorong. Memang mendidik dokter-dokter sebagian besar putra daerah yang nantinya diharapkan akan mengembangkan di sana gitu. Jadi nggak ada alasan buat pesimis menurut saya ya. Ya. Maju terus ini sih. Nggak usah takut Pak Robert, maju terus. Pak Erik. Oke, di sini kebetulan untungnya ada Pak Om Erik, ya saya biasa manggilnya Om soalnya, jadi silakan Om Erik Sarko berbagi cerita nih, bagaimana di Asmat terkait fasilitas kesehatan yang Om rasakan ya, dan juga kondisi di sana sekarang ini gitu. Apalagi Om Erik bilang, oh Asmat masih daerah hijau dari corona gitu kan gitu. Oke, Om Erik, silakan Om. Jaringannya ini lagi, jangan-jangan. Halo, ya kayaknya dia masih di mute kayaknya. Erik, audionya tolong di unmute. Erik, Om Erik, mungkin Robert bisa bantu? Masih mute dia. Oke, sebentar ya. Om Erik bisa di mute itunya nggak pencet. Nggak dengar, belum dengar. Aduh, gimana caranya? Oh iya, harus ada orang yang mencet. Nah, ya Robert, thank you. Beliau harus pergi ke kantor dinas penerangan dan juga informasi di Agats. Info. Ya, Nah, Kemeninfo, dinas Kemeninfo ya. Oke, Om, udah dengar sekarang? Sudah jelas, bisa dengar Alright. saya. Ya, silakan Om. Oke. Ini pertama-tama saya apresiasi sekali Dr. Esther itu tentang pengalamannya di Pantai Kasuari, banyak cerita melihat masyarakat yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada. Ini bagus sekali dengan buku yang ada itu, bagus. Secepatnya buku itu dikasih ke Asmat. Nanti dikirimin dari Merauke. Pelajaran. Ya, Supaya ya. itu bisa diteruskan, semangat itu bisa diteruskan. Gitu. Saya apresiasi sekali itu Dr. Esther punya kegiatan waktu bertugas di Basim dan Fahid sekitarnya. Itu luar biasa. Dan tahu persis bagaimana keadaan masyarakat itu, kebiasaan hidup mereka. Yang paling itu kebiasaan mereka itu tinggal selalu di sekitar api dengan asapnya. Itu sehingga kadang-kadang terganggu paru-paru, itu lebih banyak sesak napas dan lain-lain, itu akibat dari itu. Tapi mau dibilang bagaimana, masyarakat Asmat itu kebiasaannya selalu dekat dengan api. Ya, selain dari sisi budaya, mereka menganggap itu ada kekuatan ya. Ya. Dari api itu, tanpa api kurang ada itu. Tapi dari sisi kesehatan, ya dengan asapnya segala macam, itu sehingga kemanapun mereka pergi tetap mereka bawa api. Api itu tidak bisa lepas. Dari sisi budaya oke, karena juga kita lihat untuk hidup harus punya api. Kalau tanpa api, ya mau hidup bagaimana itu? Ya, cuma ventilasi udara dan lain segala macam. Itu dengan keadaan rumah. Sekarang pemerintah membangun rumah sehat. Tapi rumah sehat juga membantu untuk kesehatan, tapi atap-atapnya itu bagian pantai bisa dilihat. Itu dari seng yang kualitasnya kurang bagus. Sehingga seng itu gampang berkarat. Karena sini tak ada minum air, tak ada itu. Dari seng itu, atap-atap seng itu yang berkarat itu. Dan itu mereka minum air langsung, ada yang terima langsung hujan, langsung minum.
tidak tinggal di endapan, dan juga biasa lebih banyak minum air mentah tanpa dimasak. Ini juga mengganggu banyak hal kesehatan tentang masyarakat, kebiasaan mereka ya. Itu jadi mencari sumber air yang kadang-kadang digali sumurnya di Dusun Sagu bisa mendapatkan air yang baik. Itu kalau mereka pergi ke hutan. Begitu. Tapi kalau yang di kampung, yang sekarang itu Asmat juga jarang hampir 7 tahun lah kemarau panjang. 2-3 bulan tuh, kalau itu 7 tahun. Nah, kita mengalami kemarin 2015 itu kemarau panjang. Itu yang contoh yang paling terdekat. Nanti 2022 kita akan alami itu 7 tahun kemudian. Itu akan terjadi kemarau panjang. Itu dengan kesulitan air. Itu membuat masyarakat juga, kalau masyarakat sudah biasa, kadang-kadang mereka ambil air di Dusun Sagu, dibuat sumur dan ambil air. Yang pendatang ya punya banyak blong. Kalau punya banyak blong ya bisa tahan air banyak untuk cuci, untuk makan, dan lain-lain bisa dijaga. Tapi kelamaan jaga juga, air juga jadi berlumutan. Itu kadang-kadang perlu disaring untuk masakan. Dan itu dari situ bisa, yang pendatang bisa dapat penyakit yang lain, yang di kampung bisa dapat penyakit yang lain, macam itu. Berarti itu air yang bersih ya. terjadi dalam kehidupan keseharian mereka. Ya. Berarti air bersih ya, Om Erik, kendala utamanya juga di sana kan? Penyediaan Iya, air bersih. itu sebenarnya air bersih. Pemerintah sudah bantu bikin pengadaan blong-blong untuk tada air. Cuma yang di tada air itu sengnya karatan. Gitu. Ya. Nah, ini juga ada dibuat rumah sendiri untuk khusus tada, tapi tidak banyak. Nah, ini. Kalau malaria sendiri bagaimana? Sekarang diagak sendiri. Ya. Kalau malaria Bagaimana? sendiri bagaimana? Malaria sendiri bagaimana, banyak. Om Erik? Oke, Om Erik, sekalian ini ada pertanyaan juga dari Victor. Apakah pada masa pandemi COVID-19 ini, Corona, ada imunisasi dilakukan di AGATS atau di Asmat? Ada imunisasi nggak gitu? Bagaimana keadaan AGATS terutama ya dan wilayah Asmat lainnya terhadap kasus corona ini gitu? Meskipun Om Erik bilang belum ada gitu ya, masih daerah hijau gitu kan? Gitu. Iya, memang benar, kita kasus corona itu tidak ada di Asmat. Cuma ada beberapa yang dapat, tapi gejala-gejalanya datang diperiksa di RSUD di sana, ternyata negatif. Jadi untung itu ada pertama itu lebih heboh-heboh, itu ada pendeta yang ikut kegiatan di Timika, teman dekatnya itu kena COVID, meninggal, tapi waktu datang sini dicek ternyata sini negatif, tidak dapat, dan itu untung untuk AGATS, karena kalau kena itu kita bisa mati rame-rame. Aduh, jangan sampai ya. Tapi di sana. alhamdulillah kita di sini terbebas ya dari COVID, kita lockdown, tidak terima kapal penumpang dari Timika maupun dari Merauke. Sehingga ini baru saja dibuka pesawat dengan penumpang, tapi itu dijaga ketat di pelabuhan di lapangan Bandara airport ya. Bandara airport ya, air ya. Sehingga tidak ada terbawa itu. Berapa lama Asmat di lockdown? Kita sudah buka kemarin. Berapa lama itu? Dibuka, ada 3 bulan ya? Hari lagi itu, tapi kita masih hati-hati juga terima tamu-tamu yang datang. Begitu. Kapal laut belum, tapi pesawat sudah. Belum ya. Oke.
Ini Belum. udah Kapal banyak. cuma kapal kargo aja, kapal barang boleh. Tapi untuk penumpang masih belum. Itu Begitu. sungai banyak kan di Mungkin sana. dalam waktu dekat akan dibuka. Iya, kalau sungai itu ini Dok, untuk transportasi masyarakat keseharian gitu ya. Tapi kalau untuk kapal besar, terutama dari Timika dan dari Merauke itu reguler itu kalau nggak salah seminggu sekarang berapa kali Om Erik kapal putih? Kapal putih belum bisa masuk. Enggak, biasanya masuk ke Asmat. Oh, itu ada 3 kapal yang terus-menerus masuk. Ada 3 kapal ya, gitu. Hampir, ya. Bayangan saya kalau banyak Kapal sungai kenapa terbuka itu kekurangan banyak. air ya? Karena wilayahnya Dok, dia di atas lumpur itunya terletak, terutama di wilayah Agats, ibu kota dibangun di atas lumpur dan makanya dibilangnya terkenalnya Asmat ini negeri di atas papan. Benar begitu kan Om Erik ya? Sungainya nggak bersih ya? Ya, sekarang sudah Ya, sungai masih itu masalah air yang utama. jalan rayanya sudah di atas semen, itu komposit. Oh ya, sekarang Jalan udah rayanya benar ya. sekarang keliling Agats. Om Erik, presiden. Hanya beberapa tempat. Ya, Om Erik, bagaimana? presiden itu udah pernah datang ke Asmat ya, dan itu menjadi satu-satunya presiden yang ke Asmat gitu. Apakah ada perubahan setelah presiden datang? Ya, ini presiden datang itu banyak berikan bantuan, berapa ribu rumah itu yang dibangun sekarang. Oh ya, di daerah mana? Di kampung-kampung dibangun semua. Di kampung-kampung hampir seluruh Asmat dapat itu pembangunan rumah, bantuan dari presiden itu. Kalau rumah sakit? Dan pembangunan jalan Jokowi itu jembatan layang di Kampung Suru, itu jembatan layang yang dibangun ke seberang sungai. Dan ada kampung perkampungan baru namanya Kampung Pelangi, di sana lagi itu pindahan dari kampung masyarakat Suru itu. Oke, Jadi ini cukup kita banyak rumah. berarti ada kemajuan ya setelah presiden datang ya. Oke, Ya. di sini kita banyak banget pertanyaan ya. Cuma sebelum itu mungkin kita kasih lihat dulu video bukunya ya. Sebelum kita ke pertanyaan. Tidak, mereka lagi putar video. Pesawat turun di Moses Kilani, perjalanan mereka sampai ke dari Jakarta. Ini sekarang turun di Asmat. Oh, ini sungai apa laut ya? Di Sungai. Sungai, Prof. Kok bisa kurang air? Untuk yang ke rumah ini. Kenapa nggak diambil Air dari tanah. sungai diproses kan bisa? dia tidak kekurangan air. Hah? Saya nggak ngerti. Curah hujan cukup tinggi di sini. Rapi.
Ini di sekolah kita pengobatan. Awal jembatan boleh sawah iya. Ini tentang pendengar itu. Salah. Oke, ini banyak pertanyaan untuk Kak Davi ya, dan Dr. Esther. Kemanakah nanti bantuan yang akan disalurkan ya untuk dari penjualan buku ini? Bisa dijelaskan? Baik, saya mungkin bantu menjelaskan. Sebenarnya kemarin Dr. Wina sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Asmat ya. Salah satunya adalah dari teman Dr. Wina di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang siap akan menyalurkan bantuan ini, karena pastinya yang ada di Asmat yang tahu betul sasarannya seperti apa. Jadi kita sudah koordinasikan dengan tim yang ada di Asmat, sebenarnya seperti itu. Berarti memang dikhususkan untuk fasilitas kesehatan ya, tidak hanya di Agats gitu ya? Sebenarnya enggak, ya. Sebenarnya gini, secara umum ini bantuan, memang karena kita bukunya ini basicnya adalah dari kesehatan, mungkin akan menyisir kesehatan, tapi bukan tidak mungkin kalau memang bantuannya cukup banyak, mungkin bisa diberikan ke sasaran yang lain, yang penting untuk anak-anak Asmat seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari beberapa pengalaman mengikuti disaster team ya, menjadi disaster team. Kenapa baru kali ini aja bikin buku dan untuk wilayah Asmat aja? Apakah tidak berniat ke wilayah lainnya untuk sharing bagaimana krisis dan juga emergency hospital itu dilaksanakan? Ya lagi ya. Ya. Ini boleh Dr. Esther kalau itu. Oke, nanti Dr. Esther yang menambahkan. Ya. Kita lagi bikin memang nulis buku keroyokan ini sama teman-teman yang semuanya dari relawan. Jadi begitu buku Menebar Asa di Asmat ini terbit, saya share di grupnya relawan di Satgas Bencananya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian ide yang dicetuskan bagaimana kita bercerita di masing-masing. Jadi memang dalam proses untuk menuju ke sana kita akan bercerita tentang apa yang kita hadapi. Kebetulan saya terjun dengan Prof. Yoni di Lombok dan saya sempat masuk ke Palu pada akhir minggu kedua. Nah, nanti teman-teman juga rencananya juga akan menulis tentang bagaimana relawan medis di sana. Gitu. Memang ada program di sana. Artinya tidak hanya Asmat aja nantinya ya, akan ada buku-buku lain terkait
penanganan disaster yang dilakukan. Buku asmat ini agak telat lahirnya sebenarnya. Padahal sebenarnya naskahnya sudah jadi sejak tahun 2018-2019 sebenarnya. Cuma menerbitkannya baru sekarang. Kenapa tuh? Apa ada kendala? Dan ini karena ada pertanyaan juga ya, apa tantangan terbesar dalam penerbitan buku asmat ini? Dan kesan yang paling mendalam untuk Dr. Qaddafi dan Esther apa? Kalau tantangannya adalah ketika kita mau mengawinkan ke penerbit ini, Mbak. Jadi kita sempat tawarkan, tapi bagi kita ini harus disampaikan, ini harus diinikan ke seluruh Indonesia. Tapi kan beberapa penerbit besar mereka berpikir mungkin ada hal yang lain secara market dan lain sebagainya. Tapi ya akhirnya kita semangat juga begitu akhir-akhir ini kita melihat bahwa teman-teman juga terutama penulis-penulis perjalanan ya seperti Kak Evi, ada teman-teman yang lain, saya jadi terinspirasi, akhirnya saya tetap komunikasi dengan 2 teman yang lain, ini harus tetap terbit ya, alhamdulillah sih akhirnya terbit walaupun agak terbit ya, tapi menurut saya sesuatu yang baik, kenapa enggak untuk tetap harus diperjuangkan gitu. Mungkin Mbak Esther nggak tanya Opa Yoni sih ya. Iya tuh, Opa Yoni. Ya, tapi nggak apa-apa Dok, nanti bisa dibantu kan. Kalau nanya Opa Yoni sih gampang aja semuanya. Untuk buku selanjutnya aja, Prof. Ya tuh dia tuh, disaster, emergency, buku atau planning hospital, itu perlu juga ceritanya kan pasti banyak gitu kan ya. Iya, nggak seberapa. Nggak seberapa. Silakan Dr. Esther. Utamanya memang Mas Davi. Jadi kami itu kontributor tambahannya sebenarnya. Tapi saya memang melihat Mas Davi itu semangat banget nulisnya. Saya sebagai orang Papua, orang Merauke, dan orang yang pernah tugas di Asmat malah jadi terpancing. Artinya memang sebagai seorang orang Papua, saya merasa buku ini akan menjadi seperti boleh menjadi suatu inspirasi buat banyak orang bahwa ada banyak kebutuhan di Papua yang kita bisa sama-sama bisa saling ulur tangan gitu. Dan pelayanan di Asmat itu menurut saya itu sangat unik ya. Saya walaupun sudah kembali bertugas di Merauke, kenangan atau memori selama tugas di Asmat itu tidak ada bandingnya. Dr. Esther itu semangat sekali menceritakan tentang Asmat. Bagi saya itu sangat terngiang ya, karena saya beberapa tempat terutama Nusa Tenggara Timur juga sempat saya datang ke sana. Dan buat saya pingin setelah saya selesai lulus sekolah pada waktu itu saya ingin ke Papua sebenarnya. Nah, Dr. Esther menceritakan tentang pesta budaya ada di sana. Jadi saya terngiang-ngiang itu terus sebenarnya. Jadi begitu saya dapat tawaran dari Dr. Riri sebagai ketua unit kerja kelompok emergensi, saya tanpa pikir panjang. Pada waktu itu istri saya hamil besar sebenarnya, sudah hampir melahirkan. Tapi pada waktu saya langsung iakan dulu, nanti gampang lah ngobrol sama istri, tapi alhamdulillah istri saya mengizinkan karena ini mungkin tawaran ini 1001 tawaran yang ini pas kebetulan saya pingin ke sana, pas kebetulan saya dapat tawaran untuk bantu masyarakat yang ada di Asmat, dan memang niatnya sebelum itu saya sudah pingin ke sana sebenarnya. Jadi akhirnya ya pas rezeki gitu. Nah, mungkin kalau yang bertugas selama 2 tahun, Dr. Esther yang akan bisa menjawab secara ini kali ya. Mungkin dokter itu alamiahnya secara natural memang senang membantu ya. Ya, bisa. Nah, saya punya pengalaman. Saya ke Jayapura memberi ceramah di sana. Terus biasalah kalau saya beri ceramah, anak-anak gangguan perkembangan, ibu-ibu banyak yang nangis. Kok anak saya begitu? Bawalah kita periksa. Ternyata banyak juga anak-anak gangguan perkembangan. Nah waktu itu saya bertemu sama Ibu Kapolda, masalah ya, karena polisi ini punya sekolah. Terus saya bilang bikininlah sekolahnya buat anak kebutuhan khusus ya. Saya bilang nih, saya sedia tinggal di Jayapura ada ya 3 bulan buat ngasih training. Ya, tapi nggak wujud gitu. Dokter anak juga ada yang mau, istrinya psikolog, kerjanya ngurus gereja lagi. Tapi nggak pernah wujud ya, saya nggak ngerti kenapa. Kalau sudah masuk ke birokrasi jadi susah.
Itu bayangin nggak, tapi saya nawarkan diri ya. Udah saya tinggal aja 3 bulan, orang saya nggak ada kerjaan lagi ya. Ya. Bukan cuman, Bukan karena ini ya, kalau udah pernah tugas atau PTT di pedalaman itu akan menjadi nilai plus sendiri untuk karir dokter sendiri gitu, gimana? kalau saya bilang di seluruh kehidupan saya yang paling senang itu waktu sebagai dokter muda kerja di Lombok itu. Dua istri, umur baru 25, kita jadi jagoan, nggak ada orang lain. Wah top itu. Istri saya pulang ke Jakarta nangis dulu. Saya juga nggak mau pulang, tapi disuruh bapak saya pulang. Ya jadi beginilah. Ya. Tapi itu bahagia betul. Artinya memang sudah panggilan jiwa juga ya dok ya. Saya rasa sebagian besar dokter begitu ya. Ya. Alamiahnya itu Ya. suka menolong gitu. Ya, Dokter Esther ada yang mau ditambahkan? Kalau saya memang waktu itu, ya memang saya kelahiran saya aslinya Batak, tapi lahir besar memang di Merauke. Jadi memang kalau ditanya orang mana ya saya jawabnya saya orang Papua, karena saya udah nggak tahu lagi. Asli suku saya udah tidak terlalu tahu banyak, tapi Papua saya punya hati, mungkin karena sudah lahir besar, berbaur dengan masyarakat, jadi saya merasa ini bagian dari diri saya gitu. Jadi selama waktu saya PTT itu justru ketika saya ketemu langsung dengan masyarakat yang menurut saya yang sesederhana itu gitu. Yang selama saya dari lahir sampai saya SMA sebelum saya pergi kuliah, saya tidak pernah melihat kondisi masyarakat seperti itu. Dan itu memang salah satu yang membuat saya pengen ngambil dokter anak adalah ketika saya PTT di Asmat ini. Ketika kita menemukan banyak anak-anak dengan sakit, dan rasanya saya sebagai kompetensi saya sebagai dokter umum masih banyak yang saya bisa lakukan. Kalau saya bisa pergi sekolah dan ambil pendidikan dokter anak, itu yang membuat saya lebih punya hati lagi buat Papua. Dan yang seperti Esther ini banyak kan? Ya, banyak. Dokter-dokter dari Papua sekolah banyak. Termasuk Dokter Wina yang sekarang juga lagi sekolah ya, melanjutkan sekolah ya di Jogja kan ya? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Reani, bagaimana tentang kesehatan ibu hamil dan bayi yang melahirkan di Asmat, serta sambutan masyarakat Asmat pada dokter yang datang dari luar Papua. Saya tadi udah kejawab ya bahwa masyarakat welcome. Tapi bagaimana dengan kesehatan ibu hamil dan juga bayi? Mungkin nanti Om Erik juga bisa menambahkan, Om. Dari Dokter Kadafi dulu deh. Masih sana karena secara lapangan mereka yang tahu. Sebenarnya ada program yang namanya program 1000 Hari Kehidupan. Jadi saya juga baca buku dari teman saya yang sempat dinas di Pegunungan Bintang. Itu jadi beberapa daerah di Papua juga sudah mempunyai program itu. Artinya Papua memang konsen terhadap ibu hamil dan dan bayi baru lahir ya, dengan berbagai macam strategi yang mereka lakukan. Tapi sekali lagi mungkin tantangan yang berbeda dengan keadaan yang di luar Papua adalah memang salah satunya adalah tantangan alam, kemudian habit dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri buat tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sana. Tapi strateginya juga unik-unik ya. Kayak saya pernah baca ada di daerah Papua sana. Jadi mereka sampai dengan menstok makanan untuk ibu hamil, mereka kirim ke masing-masing orang yang ada di kabupaten tersebut. Jadi sebenarnya komitmen sudah ada, tapi memang tantangan jauh lebih besar. Mungkin itu. Dokter Esther, ada yang menambahkan? Mungkin sekalian juga ditambahkan. Strateginya juga unik-unik ya. Kayak saya pernah baca di... Selama saya tugas di Asmat, sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat ke petugas kesehatan itu sangat tinggi. Artinya kalau mereka punya akses ada petugas kesehatan di situ, dia lebih memilih untuk ke petugas kesehatan. Waktu itu saya ingat kita program dinas kesehatan tuh ada untuk ibu hamil tuh ada kayak pembagian paket. Jadi setiap puskesmas itu punya target. Kita punya target adalah ibu hamil tuh paling tidak 3 kali pertemuan dengan petugas kesehatan tuh di trimester 1, trimester 2 dan 3.
Artinya dengan pendekatan itu diharapkan ibu itu akan tidak lost to follow up dan dia memilih untuk melahirkan di petugas kesehatan. Nah, pemberian itu salah satu yang membuat masyarakat itu juga lebih memilih melahirkan di petugas kesehatan. Cuma ya memang hal itu cuma bisa dilakukan atau diwujudkan di Basim saja karena yang di kampung-kampung akhirnya ya sekali lagi mereka tidak sulit untuk mengakses puskesmas dan sebaliknya juga kita sulit untuk mengakses mereka gitu. Oke. Om Erik ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin sekalian closing statement ya, kesan-kesannya apa terakhir dan harapannya seperti apa kesehatan di Asmat yang mendatang. Silakan Dokter siapa dulu, Kadafi atau dari Dokter Yoni dulu deh, mungkin setelah ngelihat ini seperti apa dok idealnya gitu. Kalau menurut saya sih maju terus dengan segala cara. Gitu ya. Apalagi melihat fasilitas yang udah sangat didukung pemerintah juga kan. Saya bingung itu sungai banyak tapi air nggak ada. Air tanah banyak kan dok yang sangat susah sekali. Bisa diproses. Ya itu dia fasilitas air ya, yang. Ini kita. Semuanya bayangan air hujan. Bukan air hujan. Asmat ini tergantung air hujan, curahan air hujan. Di sini curahan air hujan tertinggi. Jadi tidak ada musim kemaraunya, tidak ada musim hujannya. Air hujan ini, air sungai itu campuran air ini. Jadi airnya campur lumpur. Tidak cocok untuk minum. Minum tidak bisa. Iya, dan garam dari air laut. Bisa. Kalau di atas jauh dari pantai ke dalam itu bisa dapat air tawar di sungai langsung. Tapi kalau ke bawah itu ada campuran air asin sama ini. Kan dari hulunya bisa dibikin air pipa. Ya itu masalah air memang sangat kompleks juga ya di Asmat menjadi salah satu yang utama. Ada rawa dekat dengan Nagats, ada rawa dekat dengan Nagats. Cuma sekarang itu untuk masyarakat situ belum clear tentang negosiasi pembebasan lahan itu airnya. Iya, pembebasan lahan atau apa gitu. Sehingga sudah dipasang pipa-pipa tapi belum mengalir air. Gitu. Itu masalah dengan masyarakat yang punya hak ulayat itu tanah dan rawa itu. Oke. Tapi yang sekarang kita hidup itu dari air hujan, curahan air hujan selama ini. Dokter Esther, closing statement-nya? Kalau yang tadi slide terakhir saya melihat kontrasnya antara puskesmas Basim yang lama dan yang baru, dan itu kita lihat dalam 10-15 tahun. Saya yakin ada harapan yang lebih besar dan kita boleh taruh harapan lebih tinggi untuk Asmat. Asal kita komitmen dan mau kerjasama saja. Oke. Sebentar. Itu Om Erik lagi bermasalah. Kenapa Om puter-puter gitu? Jatuh. HP-nya jatuh. Handphonenya jatuh. Aduh, saya terima kasih sekali ya sama Dinas Keminfo yang udah. Sudah Om? Sudah. Ya. Berarti optimis ya, Dokter Esther akan lebih baik dan di pelayanan kesehatan di Asmat mungkin hanya tinggal didukung dengan tenaga medis dan juga pelatihan lokal ya untuk staf lokalnya yang mendukung. Kalau Dokter Kadafi? Ya pada prinsipnya sama ya. Saya yakin kelanjutan dari program-program yang mungkin tim-tim awal sudah pernah datang ke sana untuk membantu pasti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang di Asmat. Bahkan sebenarnya pada saat saya mau pulang saya sempat putar di Asmat, tapi nggak sempat masuk. Saya lihat museum yang baru ya, gedungnya begitu megah, bagus sekali. Nah itu ketuanya tuh. Oh, ketuanya Om Erik.
Oh, museum. Yang di dekat arah rumah sakit yang baru. Jadi rumah sakit yang baru juga fasilitasnya juga cukup bagus sekali. Jadi saya cukup optimis ke depannya pelayanan di Asmat juga semakin lama semakin bagus ya dengan berbagai macam tantangan. Dan sekarang kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat calling sama teman yang ada di Jogja dan ternyata alumni dari Jogja ada sebagian yang sudah di Asmat. Jadi di Agats sini sudah ada dokter anak yang stay di sana. Mudah-mudahan ini bisa membantu secara maksimal sehingga keadaan-keadaan seperti yang dulu dengan KLB dan lain sebagainya nggak terjadi. Jadi memang sudah ada SPA yang ada dokter spesialis anak yang sudah ada di sana. Menetap ya? Saya kurang tahu Prof, tapi sepertinya dia utusan dari Asmat yang disekolahkan ke UGM pada waktu kemarin. Oh, orang Asmat? Orangnya orang Jakarta Prof, cuma dia lama di Asmat Prof. Oke. Om Erik ada tambahan nggak terakhir nih ya? Bagaimana Om Erik merasakan fasilitas kesehatan yang udah ada sekarang gitu ya? Ya, ini dari saya itu pengamatan saya ini saya apresiasi sekali lagi dengan Dokter Esther punya kegiatan di Pantai Kasuari, di Fait dan sekitarnya. Cuma sekarang penerusnya itu bagaimana gitu. Karena kadang-kadang ada posturnya, ada perawatnya tapi tinggalkan tempat gitu. Mereka harus kembali ke distrik. Nah, ini masalah yang dijumpai di lapangan. Jadi misalnya ada kasus-kasus yang perlu dibantu, petugasnya tidak ada di tempat. Itu ada beberapa postur yang dibangun oleh pemerintah. Cuma ya itu tenaga juga kesadaran dari itu petugas-petugas sendiri. Apakah mereka betah? Ada yang betah, ada yang tidak. Masalahnya itu sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu kadang-kadang juga tidak dapat terjangkau ya. Ya itu yang kedepannya memang kita harapkan. Itu memang kalau saya berbicara sini agak keras, mungkin dari Dinas Kesehatan akan protes keras begini begitu. Besok didatengin itu Museum Agats ya. Saya minta maaf saja, ini teman-teman di lapangan itu kadang-kadang begitu. Ada yang perlu dibantu. Dan yang satu terakhir kemarin tadi saya baru dengar itu, saya kaget juga. Yang dulu itu tidak ada kelahiran dengan cesar-cesar itu. Sekarang ada cesar-cesar khusus untuk perempuan Asmat. Kalau kelahirannya dengan cesar itu kasihan dia sebagai tulang punggung keluarga, kerja keras, dia mesti istirahat berapa tahun dulu baru bisa kerja. Sedangkan dia perlu kerja selesai mereka melahirkan biasa langsung kerja, belah kayu, cari air, kerja itu kuat mereka. Tapi kalau melalui cesar itu bagi orang Asmat itu sesuatu yang mesti ditunggu dulu. Begitu kalau lahir normal seperti biasa. Di situ yang kami sangat prihatin kalau dengan cesar. Kalau orang pendatang cesar, habis itu istirahat tidak jadi masalah. Karena mereka bukan pekerja keras. Kalau Asmat, perempuan Asmat, mereka sudah biasa melahirkan langsung bisa bekerja. Ya, kalau dengan cesar, yaitu kita mesti di situlah pertimbangan kita. Bagaimana kelangsungan hidup mereka itu. Macam itu. Ya. Tapi saya salut dengan penulisan buku itu mengingatkan kembali kegiatan-kegiatan kesehatan yang perlu diperhatikan, sangat dibutuhkan untuk masyarakat Asmat itu. Memang itu banyak tantangan lah, karena mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang ke hutan, tidak tetap dan lain-lain. Tapi lama-lama kalau diatur dengan baik, bekerja sama pemerintah, dinas kesehatan dan pastor-pastor yang ada di kampung-kampung yang mengenal dekat dengan masyarakat setiap hari, mereka bisa membantu distrik-distrik yang ada, kepala kampung dilibatkan, segala ya stakeholder yang ada bisa dilibatkan bekerja sama. Saya kira pasti bisa mengatasi
masalah-masalah kesehatan yang ada di asmat, khusus di pedalaman. Ya, terima kasih banyak Om Erik. Artinya kan biar fasilitas yang sudah bagus seperti tadi di Faiz ya, rumah sakitnya sudah bagus, besar, jangan sampai kosong gitu. Jangan sampai kosong, tidak ada petugasnya gitu. Oke, saya juga sangat apresiasi ya, terima kasih banyak atas bintang tamu kita yang hadir mendadak malam ini gitu ya, baru tadi pagi. Dan terima kasih dukungannya Dinas Kemeninfo Agats sehingga lancar ya malam ini Om, meskipun petir membahana di sana tidak terputus. Ya, berarti kan udah ada kemajuan juga Om, termasuk konektivitas jaringan sudah bagus di Agats ya gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau ke Agats, ke Asmat sekarang minimal udah ada signal ya. Kalau dulu kan susah. Mungkin 2003 Dr. Esther pasti masih mengalami. Saya juga kalau membawa ekspedisi ke Korowai maupun ke Agats itu harus bawa telepon satelit gitu ya. Apalagi untuk emergency hospital mungkin itu perlu juga, benar kan dokter ya? Esther pasti masih mengalami itu di tahun itu, dan sekarang ternyata kita buktikan sendiri bahwa koneksi di Agats sebetulnya udah bisa zoom-zooman nih gitu. Nanti Om Erik saya undang lagi ya Om Erik untuk berikutnya karena beliau sangat dari Museum Asmat awal terbentuk, beliaulah yang merintis. Dan juga kalau teman-teman datang untuk festival Asmat, sebelum festival itu mulai, Om Erik lah yang menseleksi, beliau kurator utama di Asmat untuk ukiran-ukiran seperti ini dan kalau ini mungkin belum ada apa-apanya ya Om Erik ya, ukiran terbaik Asmat. Terakhir Om Erik ke Jakarta, kebetulan ke rumah saya, di mana kita dipanggil Presiden untuk menyampaikan amanat masyarakat Asmat yang sangat bahagia sekali. Presidennya mau datang ke Asmat pada saat itu 2 tahun lalu Om Erik ya, kita ke istana menyampaikan itu. Terima kasih banyak Om Erik malam ini udah hadir semuanya, dan juga Profesor Yoni dan juga tim anakku, Dr. Kadafi dan Esther, congratulations for the book ya. Mudah-mudahan niat baik pasti akan hasilnya baik ya. Kita sangat mendukung sekali. Semoga apa yang diniatkan tersampaikan. Oke, teman-teman, minggu depan kita akan kedatangan Fenty Effendi. Dia adalah pembuat biografer orang-orang terkenal di Indonesia. Minggu depan akan sharing bagaimana kisahnya membuat buku-buku biografi para tidak hanya petinggi negara, tapi juga seperti terakhir dia membuat tentang biografinya Pak Topo. Pak Topo dia adalah humas dari BNPB sebelum meninggal 2 tahun lalu. Oke, itu dari kami. Terima kasih kepada teman-teman dari anakku yang juga membantu koneksinya Profesor Yoni hari ini ya, dan juga tim EARBY yang bertugas dari rumah masing-masing. Salam sehat, masih di rumah aja, tetap kreatif ya. Salam hot, hit, dan hip. Terima kasih banyak. Sampai ketemu.